Teman-teman terima kasih. Suara pecah masa sih? Cek one, cek. Tar. Cek, cek. Tapi aman kan, Kang? Iya, agak agak pecah dikit ah. Ya ini pecah kayaknya efek batuk sih, Kang. Jadi ya udahlah ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apalah, pecah juga ya. Bukan dari sound card-nya, dari sininya. Oh iya, benar itunya dari suara abunya kayaknya. Iya. Gitu. Banyak ini abu banyak bicara sih. Iya benar. Kali-kali tuh diem, Mbak, meditasi. Oh iya betul. Benar. Anyway teman-teman terima kasih ya ucapan-ucapannya semuanya. Wah banyak pisan yang ngasih ucapan. Ulang tahun hari ini. Oh gitu. Pas 4 Juni. Oh pas 4 Juni ya. Aduh mantap banget. Aduh abu ya semoga lekas moksa ya. Iya. Iyalah. Ngapain banyak umur terus ya? Benar. Muter-muter terus ya. Muter-muter terus. Anda tuh mau sampai kapan ya? Benar. Jadi ngasih panjang umur itu sebenarnya nggak terlalu relevan sih, Kang. Betul. Panjang juga nggak bermanfaat buat apa gitu ya. Benar nggak? Jadi saya berusaha menyebut semoga cepat moksa, bagus saya. Bagus. Bagus Buat ya? yang ngerti sih. Tapi tong kata tangga mah ulah Kang bisa ngambek. Ya teman-teman ya, semoga abu lekatnya. Ya teman-teman ya, kan enak nih kita punya punya teman kenalan yang udah moksa ya, yang udah deket sama Sang Maha Pencipta, kan kalau mau apa-apa tinggal abu gitu kan. Iya benar. Gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi orang dalam, Kang. Jadi orang dalam. Kan seperti biasa, Kang. Rumus kita kan tenaga dalam itu kalah sama tenaga orang dalam, Kang. Betul banget. Udah itu aja. Oke, sekali lagi teman-teman terima kasih banyak. Aduh, ini semuanya pada ngucapin nuhun pisan. Semoga juga kebaikan-kebaikan sama yang ngucapin semua juga selalu ya. Dan yang terpenting ya kita tahu bahwa umur itu kan bukan usia ya. Umur itu artinya kan urusan gitu. Oh. Ya kan, makanya ada usia, ada umur gitu, bahwa kalau kita ngomongin umur itu kan bukan berapa lama lagi sih, tetapi poinnya adalah bagaimana urusan-urusan kita tuh bisa terselesaikan dengan konteks di mana kita bisa pulang kan dalam tanda petik gitu. Nah, jadi terima kasih banyak gitu ya. Kalau ini saya nggak bisa balas satu-satu, tetapi poinnya ujungnya satu sih, dalam konteks apapun setiap perjalanan ini jangan lelah belajar, Kang. Itu sih, Kang, yang paling penting, Kang. Oke. Silakan teman-teman, barangkali ada simbolis apa gitu kan. Tuh, kayak saya misalkan gitu. Ulang tahun gitu kan, atau ada apa gitu. Oh iya. Ucapan-ucapan doang, apa itu? cuman ngasih pesan ya. Iya, cuma ngasih pesan gitu kan. Simbolis ya kan ya, itu bagus tuh kata-kata Harus ya. ada simbolis dong, apa-apa tuh gitu ya. Iya, benar. Dan alhamdulillah di mana Bu Ulta dan saya mendapatkan hadiah, YouTube saya sudah monetasi. Oh mantap. Bisa akhirnya kan? Hah? Bisa akhirnya? Udah bisa, akhirnya saya kotek-kotek aja langsung terus apa-apanya, dan ternyata alhamdulillah bisa gitu. Itu tuh karena bisa double AdSense, karena pajaknya juga dan segala macam lah, harus betul-betul diberesin gitu. Alhamdulillah. Pas berarti gajian dong, tinggal tiap tanggal 22 dong. Oh, tiap tanggal 22 gajiannya Oke. Waduh, pengen tahu nih gaji YouTube gimana nih ya. Iya. Ada, Akang download YouTube Studio aja, Kang. Oke. Nanti di YouTube Studio tuh ada semua ininya, ada semua gitu. recordnya ada semua. Oke. Ya teman-teman, sebentar lagi saya akan membuka kelas YouTube ya. Benar. Saya naikin jadi 1 juta ya. Maksudnya ya. Salah kemarin coba saya mahalin. Salah ya. Salah. Tapi kan cepat bisa loh, Kang, dari bikin sampai monetize cepat loh segitu mah. Oh iya ya, cepat ya itu ya. Tuh. Itu berapa jamnya cepat lah. Sebetulnya monetasinya udah beberapa minggu yang lalu, Iya makanya. Ya karena mungkin ada abunya. Nggak, maksudnya growth channelnya gitu, Kang. Growth channelnya bagus gitu. Betul. Kang, by the way nanti saya mau bikin kelas tapi khusus fasilitatornya, Kang ya. Minta tolong ya. Fasilitator.
Jadi ada yang mau apa ya? Pokoknya pembicara-pembicara kesadaran gitu kan. Oke, Cuman belum ngerti TikTok gitu. Jadi oke. kayaknya harus dimasukin ke kelas Akang dulu. Oke, boleh ah. Siap, Oh, yang nanti ya. ini maksudnya, oh guru-guru gitu yang udah Heeh, mau belajar ke guru-guru. saya. Iya, Ngapain ah? iya kan guru di kesadaran tapi nggak ngerti TikTok kan. Oh, gitu. Siap ah, mahalin Sip. ah. Iya sok mahalin kan. Lihat ini Ibu Sri ya, follower 75, teman-teman bukti bisa buka kamera. Aneh ya. Aneh. Oke, Ibu Sri silakan. Silakan Bu. Ibu dari mana Assalamualaikum. Bu? Assalamualaikum, Kang Abu, Kang Anjrit. Saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, muridnya Ibu Kang Sri. Anjrit ini. Oh Salah satu iya. korban bangun jam 2. Oke, Wah, mantap. mantap. Siap, Bu. Ya, eh saya dari Jogja, Kang Abu, dengan Ibu Sri. Oh di Jogja, baru kemarin pulang dari Jogja. Iya, saya juga nonton tuh live-nya yang di JIH. Rumah Oh saya iya. deket JIH sebenarnya. Oh gitu, iya iya iya. Ya, cuman pas kemarin kelupaan, ya udahlah, saya nonton live-nya aja. Oke. Gimana gimana Bu Sri? Saya cerita dulu sedikit ya, Kang Abu. Ya, Siap. gimana gimana? Ya, sebenarnya segala materi yang Kang Abu sampaikan itu eh, apa ya? Sejak dulu sepertinya sebagian itu sudah saya saya lakukan gitu. Cuman banyak kegalauan memang di hati saya gitu ya tentang pertanyaan-pertanyaan untuk apa aku di sini itu tuh udah sering dari dulu, cuman belum nemu aja gitu. Nah, di seringnya kegalauan itu eh memang titik baliknya itu terakhir ada kejadian suatu saat saya kan ada masuk di yayasan tuh, yayasan kita jadi pengurus juga. Hmm. Nah, terus saya tuh mengajukan program koperasi. Nah, tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Nah, saya tuh kecewa banget, tapi saya tuh gini, hati saya itu sebel gitu sama beberapa orang. Kok jadinya begini gara-gara kamu gitu kan. Hmm. Tapi pikiran saya, akal saya bilang, kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi emang saya dari dulu sering ngobrol sendiri gitu, Kang. Ya. Jadi sering ngobrol sendiri, kalau kata suami saya, kayaknya ada yang salah nih sama adik. Tapi enggak, saya nggak merasa salah gitu. Karena saya, ketika saya ada apapun, itu saya tuh sering berdiskusi sendiri gitu. Nah, ketika saya berdiskusi sendiri itu emang jadi tidak ada keseimbangan antara akal dengan hati gitu. Hati saya tuh sebel, saya tuh jengkel, tapi akal saya bilang, loh dia nggak salah loh. Dia tuh sebenarnya gini-gini, dia sesuai porsinya, begini-begini gitu. Nah, disitulah ada titik di situ. Kemudian sering nonton Kang Abu yang di Fakir. tiga fakir, baru sampai di Al-Fatihah berapa gitu. Nah itu dengan sendirinya saya tuh kok baca basmalah aja bisa nangis. Terus kan di yayasan juga kebetulan memang sudah ada pengajian Al-Hikam. Hmm. Nah, yang sebelumnya saya tuh kalau ikut kajian itu ya kayak apa ya? Ada Lempeng aja bingung gitu biasa aja kan. gitu ya. Bingung gitu. Sering-sering saya cari tambahan informasi itu kan kalau ada kosakata baru itu kan bikin saya penasaran. Nah, itu saya tuh buka itu seringnya ketemu sama Buya Sakur. Hmm. Nah, bagi saya bahasa Buya Sakur tuh ketinggian. Jadi saya tuh sering nggak masuk. Ini maunya apa ya? Maksudnya apa gitu. Ternyata kok sering muncul Kang Abu. Nah, kebetulan saya kok cocok dengan pembahasan Kang Abu lebih kepada praktis ya. Praktikal, konteksnya apa itu jelas, kemudian prakteknya apa langsung gitu. Nah, di situ berasa banget Kang Abu. Jadi saya yang dari dulu tuh pengen banget bisa baca Al-Quran, ngerti artinya. Itu terus saya tanamkan Kang Abu, gimana ya caranya. Sampai suatu hari saya tuh juga bisa ngajar tahsin anak-anak metode Umi. Itu saya juga ada TPQ. Saya masih gini, kok kapan ya aku bisa baca Al-Quran gitu, bisa ngerti artinya gitu. Kayaknya enak gitu. Jadi setelah itu kok kayak ini loh Kang Abu, seperti yang Kang Abu ceritakan bahwa alam itu akan mendukung kita gitu, kayak diarahkan terus walaupun waktunya lama gitu. Ya. Kadang-kadang keinginan saya entah
sekian puluh tahun yang lalu, itu kejadiannya baru sekarang kayak gitu. Itu jadi kayak kayak apa ya? Kayak dejavu gitu. Loh, ini kan keinginanku yang dulu gitu. Bahkan saya sudah bisa dibilang agak melupakan keinginan saya itu, tapi kok jadi ya sekarang gitu, kayak gitu-gitu. Nah, yang pengen saya tanya Kang Abu, eh, kenapa ya saya tuh sering kayak perasaan saya tuh kayak flat gitu Kang Abu. Jadi nggak terlalu gembira banget kalau dapat apa-apa, nggak juga kalau sedih ya. Sedih bisa saya netralisir segera gitu dengan saya sering berdiskusi dengan diri saya sendiri. Ya. Wah, keren. Nah, saya sendiri juga mempertanyakan kok aku kayak nggak punya fluktuatif perasaan ya gitu. Agak-agak takut juga gitu Kang Abu. Gitu. Terus yang berikutnya apa ya tadi kayaknya udah ini udah jadi grogi nih ketemu Kang Abu sama Kang Anjrit. Itu terus ini Kang Abu. Oh, tentang kemarin kan sempat ada yang nanya ya tentang takdir dan kodok dan kodar ya. Ya. Nah, itu saya juga menyimak. Nah, yang mau saya tanyakan itu kalau nasib itu apa Kang Abu gitu. Nah, Ya. itu. Kemudian Oke. satu lagi Kang Abu, ini penting banget. Terus Ya. aja Bu, terus. Ya, Satu lagi. apa? Nah, saya kan ngajar anak-anak ini di TPQ. Nah, itu saya tuh pengen gitu mengedukasi mereka, bukan untuk menjadi kesadaran sih, tapi kan saya waktu kecil juga ngajinya itu doktrin gitu. Nah, sekarang gimana kita membuat anak-anak itu eh, kita pancing dengan critical thinking gitu. Nah, ada nggak sih pembelajaran untuk itu? Kadang-kadang kan untuk nyusun kata-kata, nggak kelihatan. Nyusun kata-kata itu juga saya bingung gitu, gimana cara nyampaikan ke anak-anak, kemudian pancingan-pancingan apa yang bisa kita kasih ke anak-anak gitu. Gitu Kang Abu. Ada Udah. ada kelasnya tapi mahal mau? Ya, nanti kita cek kas dulu. Oke, Bu Sri, terima kasih nih pertanyaan-pertanyaannya mantap sekali ya dan memang perlu penjabaran part by part ya. Tapi mungkin saya akan merespon sesederhana mungkin, sepraktikal mungkin. Yang terpenting adalah Ibu mungkin mendapatkan satu puzzle yang bisa yang dilakukan gitu ya. Saya mungkin akan bicara dari kenapa nomor satu tentang flat. Gini Bu, setiap kita tuh punya masa jatuh temponya masing-masing, gitu ya. Maka kalau misalnya levelnya misalkan dari bawah udah mulai dari kama naik ke dharma, dharma naik ke moksa gitu ya. Atau dari amarah, amarah naik ke lawamah, lawamah naik ke mulhama, mulhama naik ke mutmainah. Itu semua ada fluktuatif Bu, pasti gitu. Dan itu nanti akan berbicara tentang pertumbuhan kedewasaan. Maka kalau dalam Tao Te Ching itu dikatakan alam tidak tergesa-gesa tetapi semuanya terlaksana gitu Bu. Jadi nanam tuh nggak bisa besok langsung tumbuh, nggak mungkin gitu. Itulah kenapa setelah saya panjang cerita ke kanan ke kiri Bu, kalau ngomongin tujuan hidup, saya akan mempermudah sederhana aja. Apa sih tujuan hidup? Tujuan hidup hanya untuk menikmati saat ini, selesai Bu. Iya, Ibu nggak usah mikir kemana-mana lah gitu. Karena kita nggak akan kemana-mana sih by the way, gitu kan. Jadi kalau sekarang ditanya tujuannya apa? Hanya untuk bisa menikmati di sini saat ini, sekarang, selesai. Jadi tujuan hidup untuk apa? Untuk hidup dan menikmati di sini saat ini. Kita bicara dalam practical way-nya kurang lebih begitu gitu. Nah, jadi kenapa tadi Ibu bilang bahwa kenapa sekarang mungkin nggak terlalu happy kalau dapat sesuatu? Karena tingkat kedewasaan Ibu sudah naik gitu. Dan itu semua nggak mungkin enggak ketika Ibu tidak menanam sesuatu. Dan semua orang mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, itu pasti karena balasan berbuat baiknya, Bu. Jadi siapapun yang dapat ilmu ini, Ibu dapat itu dari Ibnu Athaillah masuk ke hikam, kok Ibu waktu itu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti, waktu itu kurang paham, sekarang makin paham. Sebetulnya itu adalah balasan dalam tanda petik dari perbuatan baik ketika Ibu melakukan sesuatu, terbukalah hikmah gitu. Karena saya akan relate ke anak-anak, Bu. Yang terpenting dari anak-anak tuh bukan masalah critical thinking dulu sih, tapi latihan dulu. Karena mungkin critical thinkingnya belum matang. Jadi yang terbaik untuk anak-anak diajak berbuat baik aja dulu.
berbuat lagi. Karena mau apapun ya, kita mau bicara dalam apapun, kan disebutkan ya kalau kita sedikit mengutip Quran itu ada kata-kata yu'til hikmah mayasya di Al-Baqarah 269 bahwa hikmah itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki gitu. Berarti pertanyaannya, hikmah diberikan kepada siapa yang dikehendaki, pertanyaannya kamu mau atau enggak? Nah sekarang masih banyak yang mikir bahwa aku belum dapat kali ya. Bukan belum dapat, kamunya nggak nanam masalahnya gitu. Nah sehingga ketika aku mau menanam, setiap apa yang ditanam itu pasti akan berbuah. Karena ada hukum konsekuensi di situ gitu. Maka hanya orang-orang yang berbuat baiklah yang akan mendapatkan hikmah. Nggak ada loh orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang rajin ngaji. Nggak ada, Bu. Orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang lulus pesantren. Nggak ada. Karena itu adalah jalannya. Tetapi hikmah konteksnya datang dari laku, dari perilaku gitu. Maka yang terpenting dari apapun pembelajaran hidup, apapun, apa sih aplikasinya setelah kita tahu sesuatu gitu. Karena dalam aplikasi itu kita akan banyak diberikan pemahaman. Ketika kita melakukan, contoh, Quran ngomong, orang yang berbuat baik akan mendapatkan tidak khawatir dan bahagia gitulah kira-kira. Kalau saya cuma tahu ini sebagai informasi, ya udah tahu. Tetapi kalau saya mengamalkan, saya tahu rasanya gitu. Betul. Nah maaf ya, karena ini berdasarkan research saya gitu ya, masyarakat kita itu terlalu banyak memperingati tapi tidak mengalami gitu loh, Bu. Ya, saya juga tidak suka seremoni. Iya makanya. Jadi pertanyaannya adalah sekarang contoh ya, sholat misalnya. Apa sih pengalamanmu sholat? Itu biasanya diem loh, Bu. Rajin memperingati tiap hari, bagus. Tapi pengalaman apa yang didapatkan? Nothing biasanya. Kenapa? Karena itu tadi yang dilakukannya tanpa sebuah pemahaman, didorong oleh ketakutan. Kalau udah didorong oleh ketakutan, akhirnya jadi nggak ikhlas gitu. Apalagi ini ditanamkan ke anak-anak, kalau kamu enggak, nanti kamu neraka. Kalau kamu enggak, nanti kamu akan dosa. Itu masuk ke alam bawah sadar si anak yang nanti kelak dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya gitu loh, Bu. Nah, jadi tugas kita sebetulnya adalah memotong mata rantai dogma dan doktrin kepada berikutnya supaya mereka tumbuh dengan kesadaran gitu. Apa cara yang paling mudah? Perilaku. Mereka nggak butuh Ibnu Athaillah secara hikam, tasawuf, enggak sih. Mereka hanya perlu contoh dari orang tua, titik. Karena yang terkuat untuk membuat anak ini sadar adalah dia mencontoh. Karena anak tuh nggak pernah dengar kata-kata orang tuanya, Bu. Betul. Dia mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya sekarang katakanlah orang tuanya nyuruh anaknya sabar, tapi ngomongnya sambil kamu tuh harus sabar. Gimana sih nyuruh sabar tapi ngomongnya ambil marah-marah gitu? Kan gak nyambung gitu loh, Bu. Nah jadi 1 dan 3 saya rasa kita mengerti dalam konteks bahwa semuanya pasti ada tatanan dan semuanya pasti ada waktunya. Itulah kenapa, Bu, kesadaran gak bisa dipaksain. Ibu punya teman, punya sahabat yang ibu rasa bahwa kayaknya dia harus, nggak bisa. Kalau dia belum jatuh temponya, belum masa panennya, nggak akan bisa. Kenapa? Karena semuanya konteksnya adalah pertumbuhan gitu intinya. Nah, yang kedua, gini Bu. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya takdir, yang kemarin saya cerita nih. Saya megang sesuatu nih, dia nggak akan bisa turun kalau sayanya nggak mau, Bu. Saya doa sekarang tolong turunin, nggak akan dorong sayanya pegang, betul nggak? Betul, betul. Berarti pertanyaannya, ketika dia turun, siapa yang menghendaki? Kita Saya sendiri. dong, betul nggak? Betul. Tetapi turunnya ini, jatuhnya ini, karena ada sistem hukum yang namanya gravitasi gitu. Iya. Nah, antara saya memutuskan dan sistem gravitasi itu namanya nasib gitu, Bu. Oh. Iya. Pertemuan antara keputusan kita Pertemuan dengan antara keputusan dan ukuran, pertemuan antara keputusan dan hukum, itu namanya nasib. Oke. Pertemuan antara ibu makan cabenya 5 jadi pedes, itu nasibnya. Kenapa? Makannya 5 sih. Akhirnya keluarnya jadi diare gitu misalnya. Nah, itu nasib, Bu. Pertemuan antara hukum Allah dengan keputusan kita ya. Sip. Karena dalam konteks apapun keputusan kita di situ ada. Kenapa? Karena dia tidak akan merubah keadaan kalau kitanya nggak mau berubah gitu loh, Bu. Nggak mungkin. Makanya nanti kita akan mengerti bahwa semuanya kan kolaborasi gitu. Gitu, Bu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah semua tergantung dari apa yang kita pilih kan. Dan semua pemilihan datang dari mana? Pengetahuan kita, pemikiran kita gitu.
Maka nanti kita ngerti bahwa semua apapun yang datang ke kita, kita yang menjadi magnet penariknya. Hmm, Sehingga kalau kita menjadi magnet penariknya, satu, ibu nggak akan nyalahin lagi orang yang sebel di yayasan gitu. Karena betul. ibu yang menjadi magnet di situ. Kenapa dia hadir? Karena ada sesuatu yang penting untuk dirubah nasib ibu dalam tanda petik. Untuk naik kelasnya gitu. Karena ibu kalau nggak ketemu orang nyebelin di yayasan, ibu nggak akan belajar gini-gini gitu. Hmm, 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 hmm. Betul nggak? Iya, iya Karena saya betul. belajar sabar ketika saya ketemu orang yang nyebelin. Saya belajar ikhlas ketika saya mendapatkan sesuatu kerugian misalnya. Jadi pertanyaannya, menyebalkan kerugian itu kan sebetulnya jalan, Bu. Iya, Perubahan nasib ada di situ gitu. Kenapa? Karena nasib akan sama ketika pemilihannya sama. Pemilihan sama datang dari mana? Pemikiran yang sama. Pemikiran yang sama datang dari mana? Nggak mau berubah gitu. hmm, Gitu loh, Bu. Nah, jadi konteksnya semuanya datang dari mana? Pilihan kita. Kenapa? Pada akhirnya kita akan menyadari hidupku tanggung jawabku. Titik. My yes, life is my making. Selesai. yes, iya, Gitu, Bu. iya. Iya, Kang Abu. Jadi dulu tuh saya sempat berpikir apa aku terlalu egois ya, karena sejak dulu, sejak saya SMA gitu, udah sejak dulu tuh saya tuh udah nggak peduli sama, aku ingin jadi diriku sendiri. Aku yang memutuskan apa yang baik untukku. Kalau aku lakukan buruk ya buruk untukku. Jadi aku nggak peduli. Jangan sampai orang lain mengintervensi apa yang aku lakukan gitu. Saya komain ya sebelum lupa. Ketika ibu nggak peduli, levelnya di bawah. Hmm, Karena nggak peduli. Tetapi ya. ketika ibu menerima, disitulah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu namanya hikmah, Bu. Kalau Hmm, nggak peduli, ibu jadi selfish. Tapi kalau bijaksana, ibu menjadi ekosistem. Ibu bukan nggak peduli, tetapi ibu menerima. Karena kalau nggak peduli, saya untung, orang lain nggak apa-apa, nggak bodoh amat gitu. Tapi nanti naik levelnya. Saya menjadi diri saya, tetapi saya yang menjadi diri saya bermanfaat untuk sekitar gitu loh, Bu. Karena kita nggak bisa lepas dari yang namanya society gitu. Nggak bisa, ya. gitu kira-kira. Ya. Makanya ya Nah, nggak apa-apa. Itu kan perjalanan ketika seseorang dari situ dulu, nanti naik, nanti naik, nanti naik. Makanya Bu, kalau pernah dengar pembahasan bahwa level paling rendah tuh namanya benar salah, Bu. iya, Jadi kalau orang udah ngomongin benar salah itu TK aja, nggak apa-apa sih. Karena kenapa? Begitu benar salahnya dia sadari, oh ternyata nggak ada benar salah dalam hidup. Yang ada apa coba? Benar dan kebenaran yang lain. Karena semua orang pasti ngerasa benar gitu loh, Bu. Ketika kita sadar bahwa benar salah itu dalam tanda petik relatif, makanya perintahnya nggak ada berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi kebaikan, naik satu level. Tapi puncak hikmah bukan di baik di sini, tetapi menjadi bijaksana gitu. Nah, jadi kalau udah di bijaksana, disinilah yang disebut level yang namanya hikmah, gitu kira-kira. Gitu, Bu. iya, 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 Kang Abu. Jadi kalau sampai saat ini, kalau sebelum ini, saya tuh memang selalu ingin menjadi solusi buat orang lain gitu. Nah, itu memang membuat suami saya juga jadi sebel gitu. Iya, Kenapa sih kamu tuh kalau sama orang lain gitu banget gitu? Nggak usah terlalu baik, kenapa gitu kan? Tapi nah setelah yang kejadian kemarin itu memang agak memutarbalikkan saya sendiri, eh, seperti yang saya tadi sampaikan, memang jadi agak berbeda itu ketika saya itu memaknai mau baik mau buruk yang terjadi kepada saya itu semua memang sudah apa rangkaian mata rantai yang memang dari saya sendiri, terjadinya seperti ini ya yang bisa dilakukan penerimaan kemudian solusinya apa udah gitu aja terus gitu. Jadi betul. sebetulnya pemberian Allah tuh nggak ada yang baik yang buruk, itu kan persepsi kita doang yang memang ada kesepakatan bahwa yang ini tuh baik, yang ini tuh buruk, ini itu rezeki, ini itu musibah kan gitu. Padahal itu Betul. kan semuanya memang by system gitu sama kita sendiri gitu. Betul, betul, Bu. Betul. Ya. Karena semua yang datang ke kita tuh netral, Bu. Nah, betul netral Yang ya. tidak netral itu kitanya melihat dari sudut pandang. Gitu. Makanya kalau udah menjadi netral, di situ baru bersaksi. Kalau kita sudah menyaksikan semuanya netral, di situ aku bisa bicara bahwa aku bersaksi, bukan aku menilai. Karena kalau masih ada benar atau salah, bukan aku bersaksi namanya, tapi aku menilai. Gitu Ya. kira-kira. Nah, jadi makanya ibu tadi bilang bahwa kita nggak perlu jadi jawaban untuk semua orang. Kenapa? Kita mah nunggu yang nanya aja, Bu.
Iya, Karena betul. kalau nggak nanya nggak usah dikasih tahu, kenapa? Belum waktunya. Nah, itu memang sering terjadi konflik akhirnya, terutama kepada anak saya, karena saya selalu semangat ingin selalu menjadi solusi bagi orang lain. Nah, kayak aku tuh kayak maksa gitu. Jadi, nah ini berbagi pengalaman boleh ya Kang Anjrit? Hmm, Jadi Boleh Bu, anak terus aja Bu. jadi anak saya yang pertama kan di Pondok Gontor. ya, Itu dia pulang dan memang lama banget di Gontornya itu sekitar dari dia lulus SD kemudian lanjut kuliah pulang. Nah, pulang ada adaptasi kan di situ, ada adaptasi antara hubungan saya kami sebagai orang tua dan anak. Nah, yang terjadi kami sebagai orang tua semangat ingin menasehati, semangat untuk ngebilangin gitu. Akhirnya yang terjadi ada jarak ini antara saya dengan kami dengan anak gitu. Sampai suatu saat dia keluar kata-kata, "Mak, sebel lah sama mama ini asal ngomong apa aja, masuk nasehat, bercanda juga masuk nasehat." Saya dek, gitu. Dan ternyata nggak lama itu muncul di beranda saya ada sedikit di FB itu muncul di beranda bahwa anak-anak sekarang itu bisa dibilang mabuk, bukan mabuk ya bahasa mereka tuh over nasehat. betul. Anak-anak sekarang tuh over nasehat, mereka jadi nggak suka banget gitu. Itu. Nah, kemudian saya berpikir, duh, sekarang kalau senasehat nggak bisa, apa ya gitu. Tiba-tiba, nggak tiba-tiba ya, temen tercetuk di hati saya itu, sebetulnya anak ini bukan butuh nasihat. Saya balik ke masa lalu saya kecil, saya coba review gitu, apa toh yang dilakukan orang tua saya gitu. Kemudian yang muncul itu adalah, oh ternyata yang dibutuhkan anak ini bukan kata-kata, tapi sikap saya terhadap dia. Kalau dia nggak nanya, nggak usah dijawab. Kalau dia nggak bertanya, mah ini harus bagaimana, udah kita nggak usah ngebilangin. Mau dia itu di depan itu ada jurang, kita tahu tuh ada jurang. Ya udah sih, cuman bilang aja nak di depan ada jurang. Cukup begitu, nggak usah ngasih tahu. Nanti kamu begini, 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 begini itu nanti dia malah tambah jauh dari kita gitu. Betul. Dan ternyata memang, Intinya adalah jangan terlalu bersemangat ngasih wejangan aja. nah itu Wejangan itu tidak merubah orang, Bu. betul itu dulu saya kayak Wejangan, gitu. nasihat itu nggak merubah orang. Yang Mm-mm. merubah latihan, Bu. Iya, Gitu. ternyata balik lagi ke diri kita sendiri. Sebetulnya yang wajib dipimpin itu diri kita sendiri dulu. Yang terdiri dari 30 sampai 40 triliun itu loh. Kita belum Betul. beres dengan diri kita sendiri. Mana lagi ada tambahan ilmu tentang genom ya. Aduh itu buat saya nangis Kang Abu ya Allah. Ternyata kromosom kita aja sudah menyimpan memori Wah, di udah, Bu. situ. Aduh denger itu saya nangis Kang Abu. Ibu nggak ketemu sama kakeknya, kakeknya ibu, tapi hidungnya nempel di sini. Betul Ya, nggak? Iya. Karena memori yang ada di tubuh kita itu triliunan lebih banyak daripada di otak kita gitu. Karena kita ini produk dari evolusi. Mau nggak mau kalau kita produk dari evolusi, semuanya itu memiliki kausalitas gitu, Bu. Dan ketika kita sadar semuanya memiliki kausalitas, kita lebih ngerti lagi bahwa iya ya, gimana kita mau jahat sama siapapun itu orang itu ya. semuanya satu kesatuan gitu loh, Bu. Sebenarnya nggak sempat Kang Abu. Wong kita sendiri loh belum beres, nggak sempat dengan 30 triliun itu yang kita pimpin. Kemudian belum lagi memori-memori yang sebelumnya, mata rantainya yang segitu kompleks. Kita nggak akan sempat Kang Abu ngurusin orang lain, diri kita sendiri belum Betul. selesai. Tapi kalau ngomong triliun, Kang Andri tuh mikirnya udah beda sih, Bu. Ya, Beda mikirnya. Sip ya, Bu ya. Ibu keren, Bu. Makasih banget, Bu. Keren terima banget sih Bu, kasih akan dalam Terima banget ya. kasih, Aduh, keren. ya. Keren. Berarti Ibu tuh nyimak, bener, serius, nyatet. Itu, aduh, saya bahagia banget kalau ada kondisi di mana orang tuh ngobrol gitu ya, apa yang saya bahas, terus relate dan dalam. Wah, itu keren. Ibu terima kasih banyak udah belajar terima bersama. kasih banyak Kang Abu, terima kasih banyak Kang Anjrit. Sabar ya dengan saya di kelas yang masih baru belajar. Santai Yang aja Bu, santai aja. Soalnya saya nggak peduli Ibu mau bisa atau enggak ya. Yang penting, Penting Ibu sudah bayar. Oke Bu, thank you. Santai Bu aja Bu. terima kasih ya. Semangat, Bu. Iya, iya. Semangat Ntar Bu ya. foto dulu Kang Abu. Gimana Oh iya, yuk. caranya foto ini? Aku nggak bisa Kang Anjrit. Ini Screenshot. Ibu pakai HP apa? Android. Nah, itu screenshot Android seperti apa? Biasanya ini kan Oh iya, oh ini ada dibantu anak saya nih. ya.
Oke, terima kasih banyak Oke, Kang makasih Ade. Bu ya, Sehat sehat-sehat. selalu Salam Kang buat Ade. semua. Amin ya, terima kasih. Dadah Assalamualaikum. Ibu, Yo, Waalaikumsalam. salam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren, mantap. Gimana caranya? Udah. Dah. Wah, Oh, keren banget ya. Padahal ibu-ibu Facebook gitu loh ya. Ibu tadi kan di Facebook ini itu. Wah, apa ini? wah, tiket kereta nih ke Jogja. Seru banget. Makasih ya Ibu. Ternyata Ibu dalam juga ya gitu ya. Ya, kita langsung angkat lagi, Ya, oke. Teman-teman, makasih ya yang ngasih ucapan semua. Pokoknya makasih. Betul. Love you all aja pokoknya. Nuhun, hatur nuhun. Wah, ini happy wedding. Mbak Retno, aku piye iki carane? Ya terima iki SIM. Iki piye? Terima. Iki. Nah, gimana Mbak? Piye? Halo Mbak. Ya. Mbak. Yoko. Halo Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Mbak dibuka. Mbak dibuka piye Mbak? Ya Mbak. Dibuka sebentar. Saya ini. Aduh, bentar Kang. Simpan terus. Nah, Nah, gitu Bu. Makanya ojo ke susu Bu, biasa aja santai Bu. santai Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa dari mana? Saya Ibu Wuri dari Salatiga. Oh, Ibu Wuri dari Salatiga. Oke. Piye? Kang Abu kemarin aku ke Jogja loh, ikut yang di masjid karena nggak kebagian tiket yang di malamnya itu kan. Oh, kita ketemu dong di masjid Laksana kemarin. sendiri. Iya, ketemu tapi saya malu lihat dari jauh aja udah seneng. Makasih Bu udah datang. Aduh. Iya, makasih banget. Saya merasa beruntung, bersyukur bisa kenal sama Kang Andri, sama Kang Abu. Aduh ya Allah. Saya itu memang ya gimana ya. Aduh, pokoknya banyak sekali pelajaran ilmu yang saya dapat. Jadi kalau denger gitu suka merinding, suka pengen nangis gitu ya, benar sekali. Terus pokoknya saya cerita sih ke teman-teman, ikut ini bagus. Cuma kadang itu saya bertanya-tanya dan di sini dapat jawabannya. Terima kasih banget. Saya cuma ya kalau apa ya, masalah banyak, tapi sebenarnya nggak masalah kan, masalahnya cuma bagaimana kita bersyukur menghadapi realita hidup gitu kan. Wah, Masalahnya keren. cuma itu ya Kang. Iya, wah Jadi saya keren. udah mau apa lagi gitu. Yang penting hidup, syukuri hari ini, nikmati hari ini, bisa menerima apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan dengan rasa yang sama gitu Kak Kang Abu. Wah keren, mantap banget Bu. Bu kalau boleh saya nanya, sebelum belajar sama sesudah belajar, perubahan apa yang Ibu rasain paling berubah apa Bu? Wah, sangat tenang, nggak marah. Sekarang sering malu sama diri sendiri. Kalau dulu itu ya Allah suka marah. Udah nggak suka marah, sukanya wah gaya gitu, seolah-olah itu baik sendiri. Ternyata aduh ya Allah, nggak ada apa-apanya. Ketemu Keren orang banget sih Bu. pintar. Ya Allah, malu saya, malu ya. Ternyata selama ini sombong, banyak dosa, sok pinter, suka marah, menang sendiri. Malu banget. Wah, masuk kelas saya juga ya? Masuk. Tapi tuh tadi malam bangun jam 2. Itu lagi. Bangun lagi jam 3. Sering ya, pokoknya sebisa mungkin saya bangun jam 2 mandi. Ya alhamdulillah, cuman saya udah ikut aja, saya seneng, cuman belum pernah praktek sih live nyanyi, tapi belum. Kemarin aku download OVO apa itu, mungkin HP-nya mungkin ya kurang bagus. Iya. Tapi nanti kayaknya pengen banget, pokoknya seneng banget masuk ke sini. alhamdulillah. Ibu Wuri semangat sehat ya. Iya. Nanti kalau Makasih ya. kalau ke Jogja lagi Jawabannya kita dari sini, ketemu. Iya, pokoknya ya Allah, saya seumur hidup saya
kayaknya paling beruntung ketemu Kang Abu, ketemu Kang Andri itu tuh luar biasa sekali. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Hatinya jadi lebih tenang, jadi lebih ngerti, jadi nggak brutal, jadi orang liar. Jadi gue brutal. Keren Bu Wuri, keren. Mantap. Itu Makasih kalau Bu ya. kan kalau di iya, kalau di sini kan menekan keinginan, tapi kalau di Facebook apa yang Anda inginkan? Jadi inginnya banyak banget, ternyata keliru kan. Sekarang udah alhamdulillah banyak banget. Semoga Kang Andri semua cita-citanya ya punya, juga pengen punya itu yatim piatu apa, pokoknya keren-keren. Saya bahagia banget ada di sini. Saya rekomendasikan ke teman-teman saya Bu, supaya cium dulu dong, Bu, hidupnya. cium dulu. Besok saya mau ke Soreang lah, kapan-kapan nabung Ya, dulu. Bu, ditunggu ya. Main ke sana ya. Ya. Iya. Top Ibu banget. matur suwun sangat ya. Makasih. Nanti kalau ke Jogja lagi kita ketemu. Suwun Iya, Bu, iya, makasih, benar. sehat-sehat Ibu. Hatur Alhamdulillah. nuhun. Wih, keren euy. Turunnya di mana? Turun kaki kanan dulu Foto Bu dulu ya. dong, foto dulu. Oh, foto dulu. yuk. Mbak, foto. Yuk. Mbak, piye Mbak? Bentar. 1 2. Ya udah, makasih. Ibu matur suwun sangat ya. Sehat-sehat, semangat. Jangan lelah belajar pokoknya kita. Jangan lelah belajar. Dadah, Ibu. Terima kasih. Dadah. Wih, keren euy Kang. Wah, asik ya. Asik banget ini. Yang masuk kelas saya semua lagi ya. Iya, benar. Coba yang nggak masuk kelas kita tanya ya. Coba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Kang Abu, Kang Andrit. Masya Allah. Ih, luar biasa. Waalaikumsalam. Ibu Dina ya? Bu Dina. Iya Kang Dari? Abu. Dari di Rangkas Bitung sih tinggalnya mah. Tapi sekarang lagi di kantor Kang. Oh, kantornya di Jakarta? Di Slipi, Jakarta Barat iya. Oke, di Slipi. Deket Anggrek Nelly Murni situ ya. Iya betul Kang. Gimana Bu Duh. Dina? Aduh, Masya Allah, terima kasih atas kesempatannya ini Kang Andri, terima kasih udah dinaikin ya Kang Andri. Dari kemarin-kemarin saya minta untuk naik, baru dinaikin. Ikutan kelas Kang Andrit juga nggak Bu Dina? Ini mah enggak. Belum, Oh, belum. belum Kang Andri. Nggak bisa buka Next. kamera. Intinya yang ikutan saya pasti bisa buka kamera walaupun nggak ada Iya. follower. Oh, Masya Allah. Next ya Kang Andrit ya, sabar ya. Aduh, masih banyak ini nih keperluan lain. Enggak, cuman mau berbagi sedikit aja pengalaman sedikit kemarin Kang Abu. Ya, gimana Bu Dina? Ketika gini kan saya sudah mengikuti hal-hal mesti kali ini tuh ikutin kelasnya Kang Anjri, Kang Abu gitu kan, ikut setiap ada kelas saya ikutin gitu, pengaruh pada diri saya gitu kan. Terus kemarin contoh kecilnya setiap kita kan saya sadar ketika saya bersyukur itu atas hal-hal yang diinginkan saja gitu kan. Terus saya minta sama Allah, ya Allah, bagaimana sih rasanya ketika saya bersyukur atas sesuatu yang tidak saya inginkan. Kejadian Kang Abu, Terus? anak saya kejadiannya terhadap anak saya ternyata kejerat pinjol kemarin, dapat kabar terjerat pinjol. Terus saya kaget, untungnya udah dapat ilmunya ya tentang ketenangan ini, jadi saya beda banget kalau saya Nggak terlalu belum tahu shock ya ilmunya. kayak dulu gitu Iya ya. betul. Oke. Betul, tidak terlalu. Waduh, kalau saya hanya diam, bertanya-tanya kenapa penyebabnya. Saya bilang, oh, terus saya introspeksi diri. Dilewatlah itu di TikTok. Jangan pernah menyalahkan, menghakimi sekitar. Berarti saya nggak bisa menyalahkan anak itu. Betul. Saya berarti jadi ke dalam diri saya jadinya. Oh, saya juga pernah melakukan hal itu gitu loh. Jadi ya sudah, saya memakluminya, tapi saya bilang ini anak tetap harus bertanggung jawab semampunya dia. Saya pikir dengan bertanggung jawab dia mengakui segala kesalahannya, dengan dia sudah meminta maaf, artinya itulah letak tanggung jawab dia semampunya dia pada saat ini gitu.
Ya, Ya tugas saya sekarang hanya untuk membenahi yang masalahnya gitu kan, sedikit-sedikit. Nah, terus saya juga membersamai dia untuk apa namanya, memberikan kesadaran supaya ini tuh nggak baik kan, sudah terjadi kan seperti ini tuh sudah dibilangin nggak boleh, jangan bersentuhan dengan hal kayak gini. Tapi namanya anak-anak mungkin ya dia juga apa sih namanya, dengan segala pergaulannya dan segala masih keinginannya masih banyak gitu loh Kang. ya. Yang jadi pertanyaan saya Kang nih, itu kalau misalnya menumbuhkan kesadaran anak itu dari mulai kapan ya Kang? Oke, oke. Dan Ibu, saya no, no, untuk ya terus gimana sorry? ya untuk selanjutnya apa yang harus saya perbuat untuk selanjutnya gitu Kang. Mohon Ya, pencerahannya, terima kasih. makasih, makasih. Mungkin Ibu boleh di-mute dulu ya, supaya clean recordingnya. Oke, pertama tepuk tangan dulu buat Ibu Dina mampu melampaui nggak ngamuk sama anaknya ya. Dan Bu, itu pencapaian besar banget. Jadi Ibu perlu bersyukur karena aduh udah deh, ibu mungkin akan merasakan bahwa betapa ibu aja responnya tidak terlalu gimana-gimana, itu ibu penting untuk memberikan apa ya, penghormatan, kebersyukuran bahwa itu pencapaian yang luar biasa lah gitu kira-kira. Jadi selamat Bu, gitu ya. Jangan lupa si diri ini dikasih banyak penghargaan karena kita lebih banyak ngasih kotoran daripada penghargaan biasanya gitu. Itu nomor satu. Nah, yang menarik gini, saya selalu ulang-ulang ya, tolong garis bawahi dan tolong didengarkan ini dengan kesadaran ya. Dikunyah pelan-pelan, dikunyah pelan-pelan. Ya, tolong dikunyah pelan-pelan. Karena mungkin agak sedikit kontroversi dan beda mungkin ya. Tetapi mudah-mudahan teman-teman dapat esensinya gitu. Nah, gini. Orang tua menjadi orang tua itu cuma 9 bulan. Begitu anaknya lahir, dia berubah menjadi teman bertumbuh gitu. Jangan lupa bahwa anak yang melahirkan orang tua, dalam tanda petik ya. Ibu itu, anak tidak lahir dari ibunya tetapi melalui ibunya. Jadi si anak ini dia punya benih yang siap untuk ditumbuhkan sesuai dengan benihnya gitu. Jadi sesegera mungkin ketika orang tua tahu benih anaknya, dia tidak akan memaksakan apapun ke anaknya. Jadi tugas orang tua hanya menjadi tukang kebun untuk si anak, ngasih pupuk, ngasih air, ngasih matahari, dan menjaga dari hama gitu kira-kira. Nah, jadi yang terpenting adalah kalau mau bicara dalam konteks anak dan orang tua, yang paling banyak belajar itu sebetulnya orang tuanya sih. Kenapa? Karena si anak ini guru agung kan. Dan nanti kalau kita bahas lebih detail lagi, kenapa anak ini jadi lahir di ibu lah, orang tuanya jadi ini, wah ini panjang lah ceritanya. Tetapi poin pentingnya adalah, kalau tadi pertanyaannya dari mulai kapan? Yang tadi saya ulang-ulang juga bahwa kita semua tidak berubah karena wejangan, tapi berubah karena contoh gitu. Nah maka Bu, kalau dari kapan, komunikasi kan paling penting ya. Ketika si anak udah mulai bisa pakai critical thinking, bisa diajak ngobrol, di situ kita udah mulai bicara dalam konteks theoretical gitu. Tetapi jangan lupa bahwa semua yang paling membentuk dan merubah itu bukan wejangan dan kata-kata, bukan. Tapi frekuensi orang tuanya. Apalagi Ibu Dina sebagai ibu, jangan lupa, ibu itu mitokondria rumah. Ibunya lemas, serumah lemas aja. Ibunya bad mood, serumah bad mood aja. Gitu. Karena generator energinya rumah tuh seorang ibu sebetulnya. Ya, tapi ini bukan menegasikan bapak, bukan sih ya. Tetapi konteksnya adalah, yaitu tadi, ketika bicara wilayah dalam konteks vibrasi gitu ya. Maka ya itu tadi, ketika vibrasinya oke, itu akan membuat juga jadi oke gitu. Nah makanya tadi sebetulnya untuk step up lah ya bahasanya, untuk naikin, ibu perlu tegangan-tegangan yang agak kaget gitu. Kejutan-kejutan itu kan sebetulnya menaikkan gitulah kira-kira. Nah jadi kembali Bu, kapan sih kesadaran? Nggak ada waktunya sih. Tetapi tetap jangan lupa bahwa biarkanlah si anak tumbuh sebagai benihnya gitu. Karena kalau si anak tumbuh sebagai benihnya, dia akan tumbuh seapa adanya sesuai dengan fitrah gitu. Contoh ya, paling konkret aja, ini selalu saya ulang-ulang. Kalau orang tuanya dokter, itu pengen anaknya jadi dokter biasanya. Misalnya, sorry, bukan biasanya. Padahal mungkin anaknya bakatnya dilukis gitu.
Kan nggak semua anak kalau bapaknya dokter anaknya harus dokter gitu. Jadi dipaksa tuh sampai ABC harus aja gitu. Sehingga ketika orang tua tidak mengerti benih anaknya, itu si anak akan kebanyakan kehilangan waktu dalam tanda petik. Dan jangan-jangan yang merusak kurikulum anak tuh orang tuanya gitu. Karena jangan-jangan orang tuanya yang nggak ngerti gitu intinya. Nah maka saya rasa penting juga untuk menyadari bahwa hilangkan ego sebagai orang tua karena mau orang tua mau anak. Maaf ya. Kenapa sih disebut orang tua? Orang tua itu cuman hidup lebih awal, pengalamannya lebih banyak gitu. Tapi maaf ya, pengalaman lebih banyak belum tentu lebih baik. Jadi kalau mindsetnya adalah bertumbuh bersama, belajar bersama, itu akan lebih terbuka gitu. Makanya kita ngerti bahwa struktur yang paling penting dalam pembelajaran hidup itu pasti orang terdekat aja. Jadi bahasa gampangnya gini lah, musuh terbesar dalam hidup siapa sih? Pasangan dan anak, udah nggak ada lagi. Tetapi kalau saya selalu mengatakan pernikahan itu adalah perang panjang, bermusuhan, bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling bertumbuh gitu. Karena hanya orang terdekatlah yang punya akses kita untuk menumbuhkan kita lebih baik. Kenapa? Karena itu adalah pasti guru spiritual terbaik dalam hidup itu adalah pasangan dan anak, selesai gitu. Nah, jadi penting juga pengertian untuk kita menyadari mana fungsi orang tua dan anak, sehingga ketika kita ngerti itu fungsinya berjalan dengan baik, maka ya keluarnya pasti akan selaras sesuai dengan fitrah gitu. Gitu Bu Dina kira-kira. Dibuka dulu Bu mic-nya Bu. Makasih banyak Kang Abu pencerahannya. Kang Anjrit diem aja, biasanya gitu centil atuh. Ngantuk ya Kang. Enggak ngantuk. Saya sih pada akhirnya berterima kasih kepada anak saya yang sudah memberikan pendidikan seperti kemarin Betul, Bu. sih Kang, intinya seperti Tuh, itu. mudah-mudahan Jadi, Ibu menambah. istiqomah. Karena gini Bu ya, tegas itu penting. Tapi jangan sampai anak sebagai sarana melampiaskan emosi gitu Bu. Karena kalau anak dilampiaskan emosi orang tuanya, dia akan memiliki emosi itu dan dia akan selalu memiliki perputaran emosi yang sama gitu. Beda antara marah dan melampiaskan emosi itu dua hal yang berbeda gitu. Gitu Bu. Iya Kang, betul. Intinya Iya, betul intinya seperti banget. itu. Dan saya sekali lagi Ibu selamat, Ibu sudah mencapai pencapaian yang sangat luar biasa ketika anaknya ketahuan pinjol terus Ibu nggak dalam tanda petik gimana banget gitu ya. Dan itu Alhamdulillah benar. waduh Bu, Ini berkat itu rezeki besar aja Bu. berkat dari pencerahan Kang Abu, Kang Anjrit juga selama ini disuruh mandi, saya mandi jam 2. Mantap Bu. Jadi Biar nggak sudah murik. mendapatkan betul betul banget Kang. Biasanya kan saya setelah mengikuti saran dari Kang Anjrit mandi jam 2 pagi-pagi, saya datang ke kantor dari Rangkas Bitung ke kantor itu jam 7 pagi, sampai teman-teman saya, loh kok nggak pulang ya katanya gitu, sampai seperti itu gitu. Ternyata segar sampai sore gitu, dan manfaatnya sudah saya rasakan banget. Terima kasih banget Kang Abu, Kang Anjrit, terima kasih, terima kasih. Mantap Bu Dina. Semangat Oke, dan jangan semangat lelah ya. belajar. Selamat Terima ulang kasih. tahun Kang Abu, Hatur sehat nuhun. selalu, berkah Terima kasih. berkah. Terima kasih. Terima Hatur kasih nuhun. kesempatannya Kang Andrit. Ya Thank you. sama-sama Ibu Dina. Terima kasih. Wih, keren Bu Dina nih. Bu Dina. Wih, ini hari ini banyak testimoni ya, keren banget sih. Testimoni semuanya jadi memang harus ada hasilnya ya. Betul. Iya. Tapi sih kalau saya sih maunya sih tersesat terus sih ya, Iya, jadi supaya bayar terus ya. supaya bayar terus. Nah, nanti kita bikin kelas yang nggak beres-beres, Kang. Nah, tingkat 1A, 1B, 1C, nanti 2A, 2B, 2C, nanti 3, Wah, aja terus terus, aja, Kang. Heeh. Modul Sampai aja kakek-kakek, diperbanyak. nenek-nenek tuh nggak beres-beres kelasnya. Aduh, sebentar, ini ada siapa lagi? Kita naik ke atas ya. Alah, Suara saya masih oke, Kang? masih oke. Oh ya. Ya, kita angkat yang duda dulu ya. Dan ibu-ibu terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Yeay, ini kan yang kemarin nih. Gimana, Mas? Udah beres? Nah, Yang di sana gimana Jawa aja, Tengah? langsung aja nih, gimana aja nih, gimana? Ini masih bawa 2 pertanyaan. Iya.
Oke. Untuk Kang Anjrit sama Kang Abu. Ya. Yang pertama untuk Kang Anjrit. Jangan ditanya saya mah. Kang Abu aja Kita, yang mempu- jawab ah. Kenapa? kita mempunyai ibu yang sama. Oke. Ya, gini Bang. Eh, Ibu saya itu kemana-mana minta antar saya, sedangkan mobil sama supir sudah saya sediakan. Oke. Keseringan itu berbenturan dengan aktivitas saya. Gimana cara menolaknya atau jalan tengahnya lah gitu. Oke. Untuk Kang Abu gini, saya tuh sering ada tamu ke rumah misal 4 orang, terus yang membawa proyek itu satu. Saya tuh belum bisa menghargai semuanya gitu Bang, secara batin gitu. Jadi perasaan itu masih memilih ke yang pegang uang gitu. Ya. Ya, ya. Cara cara menghormatinya itu begitu. Sekarang saya pengen belajar biar sama lah perasaan saya terhadap tamu yang membawa proyek atau yang tidak gitu. Cuman Oke. itu. Oke, Terima kasih. jadi ortu sama project. Mungkin Kang Anjrit boleh kan nanyanya tadi ke Kang Anjrit, Oh, mungkin boleh. direspon dulu. Kan Kang Anjrit juga punya masalah yang sama soalnya. Ya pas soalnya ya, Kalau silakan. kalau saya pribadi sih Mas ya, Ibu nomor satu, sesibuk apapun saya ya tetap saya selalu menyempatkan waktu untuk bersama Ibu gitu. Nah mungkin Iya. itu bisa jadi bukan Ibu meminta untuk keseringan diantar, tapi bisa jadi mungkin jarang mengantarnya. Jadi menurut saya spare time bersama Ibu, harus ada waktu bersama Ibu, bisa seminggu, sebulan sekali, itu harus ada waktunya gitu, harus ada jadwalnya. Insya Allah kalau misalkan jadwalnya sudah ada sih menurut saya nggak akan mungkin yang namanya minta keseringan diantar tuh gak akan mungkin. Mungkin Mas jarang nganter aja Mas. Mas ini kebanyakan nganter janda nih. Makanya Ibu di nomor 2-in ya. Iya, jadinya ya Ibu terus nagih. Gitu. Jadi harus ada waktu kalau saya sih Mas ya. Kalau saya selalu ada waktu dalam 1 minggu ini bersama Ibu gitu. Ngapain aja meskipun hanya ketemu, ngobrol gitu. Seperti itu Mas Misal, menurut saya. misal berbarengan gitu dengan aktivitas kita gitu. Gini ya, kalau misalkan berbarengan dengan aktivitas kita, apa sih kepentingan Ibu selain Ibu tuh paling apa sih kalau udah ibu-ibu kalau menurut saya? Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan udah kita tetapkan waktunya, Bu, kita pun tuh punya ketentuan waktu hari ini ya, Bu ya. Misalkan, pasti Ibu akan lebih mengerti, Mas. Gitu. Kalau menurut saya sih itu ya. Iya, iya. Kalau menurut Mas ya nggak tahu ya. Terima Ya. kasih. Gitu, Mas. Itu Mas Ahmad kan ya? Iya, benar. Iya, ya. Oke, Mas Ahmad gini. Saya setuju. Karena gini ya, sebetulnya poin utamanya bukan kuantitas tapi kualitas sih Mas. Mungkin sering tapi nggak berkualitas gitu. Contoh ya, mungkin sering tapi nggak sepenuh hati, itu juga kurang gitu misalnya. Tetapi mungkin 1 atau 2 tapi penuh gitu, itu juga sesuatu gitu. Betul. Dan yang terpenting lagi adalah ada pengertian gitu ya, bahwa ya ibu juga kan harus kita kasih pengertian. Betul bahwa ibu itu penting apa iya, tetapi poin utamanya kan juga sama-sama belajar kan. Sehingga kita sama-sama belajar juga sama ibu yang jangan juga ya mengikuti 100% tetapi tidak pakai kesadaran gitu kira-kira. Karena ada konsep maaf ya, ada anak durhaka iya, tetapi juga orang tua durhaka juga ada gitu kira-kira. Jadi saya rasa ini adalah 2 hal yang dalam tanda petik ya penting untuk belajar bersama gitu. Nah, yang kedua, Mas Ahmad, gini. Kita memang tidak bisa menafikan ketika kita dalam dunia. Saya selalu membagi 2, Mas Ahmad. Ada dunia berbuat dan ada dunia bekerja. Buat saya ini berbuat nih, pagi gini berbuat. Karena saya nggak akan ngomongin fee di sini, nggak akan ngomongin kontrak, karena ini berbuat buat saya gitu. Tapi kalau bekerja, itu pasti melalui manajer saya untuk apa kontrak dan seterusnya. Di situ pasti kita hitung-hitungan juga gitu, profesional gitu kira-kira. Nah, jadi kalau tadi bicara dalam konteks ketika Mas Ahmad bilang, saya lebih ke yang bawa duit sama yang enggak. Nah, mungkin ke yang bawa duit itu adalah wilayah bekerja, tapi ke yang enggak itu wilayah berbuat gitu, Mas. Sehingga konteksnya juga akan ada 2 hal yang kita sadar bahwa, oh iya ya, ini urusan bisnis kok gitu. Karena contoh gini, Mas, nggak semua temen oke untuk dijadiin teman bisnis kita misalnya.
Dan bahkan mungkin ada satu pepatah atau satu quotes yang bisnis mah mending sama yang jangan yang kenal atau sama keluarga. Kenapa? Ribet ujungnya. Misalkan gitu. Nah, akhirnya kita punya batasan nih. Oh oke, saya bekerja dan saya berbuat, yang bekerja urusannya cuan, yang berbuat urusannya relationship gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya Mas Ahmad nggak timpang gitu bahwa saya milih yang duitnya aja deh, nggak masalah juga. Kenapa? Karena emang di situ bekerja kok gitu. Ya sekarang kalau kita mau bikin project ya tentu aja yang pengen ditemuin orang investor yang punya duit lah gitu. Kira-kira nggak punya duit ngapain ditemuin? Tapi di ranah bekerja gitu loh, Mas Ahmad. Nah, konteksnya ketika kita di switch gitu ya, ditukar ke ranah berbuat. Nah, di situ kan beda ya, pertemanan sama profesional. Kalau pertemanan kan ngapain kita ngelihat uangnya, ngapain kita ngelihat pangkatnya? Orang kita di situ mau temenan kok gitu. Justru Mas, ketajaman kita dalam memilih partner bisnis itu penting banget, Mas. Bener, nomor satu cek punya duit nggak. Kalau mau bisnis, kalau dia cuma chip in nama doang, ya ngapain juga. Berarti dia nggak mau berbagi resiko dong, gitu kira-kira. Justru bukti ketika dia mau bekerja sama dengan baik sama kita, dia punya uang, dia chip in, dia punya tanggung jawab, saya punya tanggung jawab gitu. Itu di situ harus saklek gitu. Dan di situ konteksnya benar-benar profesional dalam konteks yang namanya pekerjaan gitu. Nah, jadi saya rasa konteksnya dibagi dua gitu ya, mana bekerja dan mana berbuat, karena nanti dua-duanya punya area yang beda untuk kita treatment, untuk kita lakukan. Saya rasa gitu Mas Ahmad. Iya, iya, iya. Terima kasih Kang Abu. Aman ya Mas Ahmad ya? Lancar-lancar Mas? Terima kasih, terima kasih. Kapan-kapan nanti ngopi Mas? Oke, siap, siap. Matur suwun sangat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bisa. Aku seorang ibu yang selalu cemburu dengan anak. Iya, berarti kan masalahnya di cemburunya ya. Betul. Berarti ibu belum sadar ya. Iya, jangan cemburu sih. Kenapa cemburu kan nggak ada yang punya gitu. Ya balik lagi belajar sih ya. Belajar. Pagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi ya Abu Andrit. Selamat pagi. Aduh, belum bisa buka kamera ya. Oke deh. Berarti belum kelas Kak. Anjir kelas ya belum ya? Masuk kelas yang kayak gini. Coba di prospek dulu. Masuk kelas dong, Bu. Tanpa follower juga bisa live. Ibu tahu penghasilan live berapa per hari itu top harian 70 sampai 100 juta. Bahkan kemarin itu wah dahsyat banget, ada yang dapat 375 juta hampir 400 juta kemarin. Sehari? Sehari. Ngapain itu teh? Hampir 400 juta. Live doang. Luar biasa. Live kayak gini. Live kayak saya kemarin, kayak tadi deh. Oh iya. 400 juta kemarin itu. Aan. Wah, itu dahsyat banget, baru. Oke, gimana? Oke, Ibu, silakan. Oke, selamat pagi ya. Pagi. Abu selamat ulang tahun ya sebelumnya. Barakallah fi umri. Terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Yang bikin terharu nih ya sama Abu ini, punya hati kayaknya tulus banget. Bisa mau membuka hati kita-kita nih semuanya untuk lebih sadar diri, tahu diri. Pokoknya Fafa sama ketemu Mas Abu tuh ya, kayaknya hari-hari Fafa tuh semakin bergelora gitu. Semakin semangat gitu. Terus semakin berani dan kayaknya segala yang selama ini lemak-lemak jenuh yang gak jelas gitu ya, jadi semakin menghilang gitu. Terus sepanjang umur Fafa tuh ya belum pernah Fafa denger orang biasanya kan denger ceramah-ceramah gitu ya. Tapi sekarang tuh dengernya tuh dialog gitu. Jadi Fafa kayaknya kalau denger dialog itu lebih lebih enak aja gitu, lebih enjoy dengannya dan lebih masuk gitu gitu. Dan menurut Fafa belum ada ya selama ini nih yang bisa nyampe langsung ke hati dan ngejelasinnya tuh jelas banget, masuk banget dan bikin pokoknya menurut Fafa tuh mungkin salah satu wali Allah yang Allah utus untuk membantu umatnya gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Minimal wali nikah ya sama wali murid minimal.
Amin, amin ya rabbal alamin. Gue jadi malu deh. Amin, mudah-mudahan ya, bisa Ya, kesampaian gimana sama gimana? kenal Ya oke, ada pertanyaannya kah? Atau Papa mau nanya, testimoni gitu? masalah kenapa ya kadang-kadang orang suka bingung aja gitu. Kadang-kadang kan kita selalu berbuat baik gitu ya. Tapi berbuat baik kita itu kadang-kadang orang selalu kadang negative thinking gitu sama kita. Fafa kan selama ini kayaknya Fafa selalu positive thinking gitu ya. Tapi Fafa ngerasain kadang-kadang positive thinking itu kok kadang-kadang membuat kita jadi rusak juga nggak sih, Menurut gimana tuh? Ya, makanya kenapa di buku saya itu saya bilang gini, yang terpenting itu adalah netral thinking, positive feeling, namanya NTPF gitu. Contoh ya, contoh. Hmm. Kita bicara masalah positive thinking, itu sekarang udah Hmm. bisa masuk ke dalam konteks yang namanya toxic positivity gitu. Oke. Udah positive thinking aja, itu di luar, di dapur cuman ada asap dikit ya. Positif nggak ngapa-ngapain gitu. Taunya kebakaran. Udah positive thinking aja, ini nggak apa-apa perutnya, udah jangan dirasa lah. Taunya ada sesuatu misalnya yang harus diobatin gitu. Gitu. Nah, jadi saya rasa yang jauh lebih penting itu betul sih. Karena gini ya, lampu itu kalau nggak ada negatif, cuman positif aja nggak nyala, betul nggak? Iya. Nah, berarti poin-poin of view yang terpenting itu adalah belajar untuk netral sih. Gitu. Kalau netral itu jadi menyaksikan. Dan kalau menyaksikan itu intinya adalah kita mengobservasi. Dalam menyaksikan dan mengobservasi, kita bisa jauh lebih clear seeing namanya, melihat dengan jernih. Sehingga dengan clear seeing saya tahu saya harus ngapain gitu. Di situ kita punya kebijaksanaan untuk melakukan sesuatu yang tepat gitu kira-kira. Maka orang baik tuh ya bagus sih, tapi baik belum tentu benar gitu. Nah, baik plus benar itu namanya sadar. Makanya saya selalu ulang-ulang, berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar gitu. Karena kalau baik terus, itu menderita loh. Orang baik tuh menderita loh. Karena dia pengen baik terus, abis gitu ada rasa untuk dibaikin. Gini, orang baik itu cenderung ketika dia berbuat baik, merasa orang akan baik sama dia gitu. Itu salah satu penyakit orang baik. Jadinya people pleaser gitu. Nggak bisa bilang enggak, susah nolak, susah Iya. mengungkapkan perasaan gitu. Apa banget tuh? Iya, makanya gitu. Dan boleh dicek deh, orang baik itu jauh lebih menderita dari orang jahat sih sebenarnya. Gitu. Jadi tipis antara baik dan jahat impact-nya gitu. Nah, makanya di pertengahannya adalah sadar gitu. Karena ketika sadar, kita benar-benar sadar melakukan sesuatu bukan karena harus baik lah, harus ini. Apalagi udah ada kata harus gitu misalnya. Nah, itu kan jadi kompulsif namanya. Yang akhirnya ya kitanya melakukan sesuatunya jadi nggak netral gitu. Jadi saya rasa yang penting tadi kalau bicara bahwa kenapa ya saya berbuat baik orang tetap negatif, berarti masih mikirin orang dong gitu. Oh Dan gitu, ketika tadi bicara saya udah positif, berarti udah menilai diri positif dong gitu. Itu juga kan jadi jangan-jangan Itu kegeeran juga gitu. salah. Bukan Oh salah gitu. sih. Konteksnya dalam gini ya. Benar atau salah itu kan relatif gitu. Tetapi poin utamanya adalah ketika kita masuk ke wilayah yang namanya netral tadi, ya udah baik ini bukan karena saya positif, karena fitrah saya mau melakukan gitu. Jadi kalau orang ngerasa baik melakukan, dia pede dengan kebaikannya, dia kadang-kadang jadi suka nggak sadar jadi sombong. Makanya biasanya ngasihnya kasihan. Lu kasihan ya, kasih gitu. Nah, sesaat kita ngomong aduh kasihan, itu lagi sombong yang tersembunyi gitu ya bahwa kayaknya aku lebih baik dari dia dan aku bisa nolong dia deh gitu. Jadi biar kita punya sifat yang netral gitu, yang biasa, tinggi enggak, rendah juga enggak tuh enaknya di posisi yang gimana, Enaknya di posisi sadar dan latihan. Oke, berarti selalu harus latihan nih sama ya. Posisi bawah aja biar lama, Bu. Jangan panggil ibu-ibu, Mas. Masih nona. Oh, masih nona. Oke. Ya, intinya Terus belajar terus eling sih gitu. gitu Belajar ya. terus lagi. Karena kan 98% yang kita lakukan kan kebiasaan tadi kan. Oh gitu. Mulai disadari mau ngapa-ngapain ini kebiasaan bukan. Ini kebiasaan bukan itu.
Itu Terus sih. biar kita hilang ragu-ragu gimana, A? Kadang-kadang tuh kalau ngambil keputusan tuh susah banget gitu, A. Ah. Takut Sekarang saya tanya, salah yang gitu bikin kan. ragu apa coba? Yang bikin ragu kadang-kadang tuh ya gitu takut salah. Aduh, nanti kalau dibikin ini nanti tiba-tiba nggak jadi gini gimana ya gitu. Ya, berarti Takutnya kalau tadi udah ada kata takut, Heeh. gimana supaya nggak ragu? Hilangin takutnya. Pertanyaan, gimana cara ngilangin takut? Punya banyak knowledge di situ gitu. Oh gitu. Iya. Jadi Berarti ketika keberaniannya ragu, berarti Mhm, kurang paham. Ketika kurang mhm. paham, berarti kurang pengetahuan. Terus satu lagi, kalau kita misalnya Saat ketemu kurang dengan pengetahuan berarti bodoh, Bu. itu bukan bodoh, oon. Iya, berarti kalau Ibu ragu dan takut, Ibu on ya. Itu berarti. Oon sama bodoh sama ya, Aan. Parah deh, Aan. Seru-seruan. Penonton biar gak ngantuk, Bu. Terus bedanya sirik sama ini apaan? Sirik. Ada pertanyaan teman Fafa kemarin, bedanya sirik sama orang cemburuan apaan, A? Itu dua-duanya sama-sama on, udah gitu aja. Oh, Gampang. berarti nggak usah dibeda-bedain lah. nggak usah ditiru gitu ya. Udah, gitu aja. Oke deh, A, itu Ya. aja. Semoga sehat selalu, A ya. Bu, jangan kapok, Bu, jangan sakit hati ya. Selamat lebaran. Karena saya tuh tahu ya, Kita mah udah saya tahu cerdas perasaan hati, A. seseorang. Jadi udah hilang yang namanya sirik-sirik dan Kalau sebagainya. saya mah, Bu, kalau pelajaran berbuat baik ya seperti BAB aja kalau saya mah. Saya masuk ke toilet, saya buang, sudah tidak saya ingat-ingat kembali ya. Benar. Mau kembali lagi. Masa mau lalu kembali biarlah berlalu gitu, A ya. Betul. Bukan berbuat baik seperti BAB kalau saya, nggak saya ingat-ingat kembali. Biar apa? Biar Oh, saya gitu. tidak minta bayaran gitu dari kebaikan saya. Gitu. Nggak transaksional. Tetap ya ujung-ujungnya UUD ya. Keren-keren, Siap, ya. A. Makasih Thank you banget ya, tuh, A. bye ya, thank you ya. Gimana? Nona ini Nona Makasih. bukan ibu Nona. Oh, Ibu Yuk. Nona. Iya, Nona. Ibu Nona. Thank you. Oke. Halo Ibu Amin. Iya, Rara. Oh Rara, hai Bu Rara, hai. buka Bu kameranya, Bu, biar nanti tampil di YouTube, Bu, ya. Aduh, malu. Jangan malu, Bu. Jangan malu. Cintai diri Ibu. Oke. Oh my God, Ibu. Nanti gini kok malu, Ibu ya. Ibu Rara di mana? Assalamualaikum. Mau Waalaikumsalam. nanya, A. Di mana? Di Jakarta, Kelapa Gading. Oh oke. Siap. Mau nanya, A. Ya. Kan ini mah masalah perdukunan ya. Oke, silakan Oh bebas, Bu, berarti bebas. ke Anjrit aja kalau gitu. Silakan. Yang penting nih ya, yang penting di sini tuh Ibu jangan minta dibayarin hutang. Silahkan Ya, mau enggak tanya tuh. apapun. Iya gimana? Ya, kan udah tobat ya, udah tobat apa segala macem. Dulu itu waktu muda itu kita ada pasang buat kebal badan, ilmu kebal gitu loh. Oke, oke. Beneran terus- kebal nggak? Ah? Beneran kebal nggak? Nggak tahu. Oh, hah? Gimana maksudnya? Terus dipasang lah ya susuk kayak gitu loh. Oke, Mm-mm. Nah, terus mau dicopotin orangnya udah meninggal gitu. oke, oke. Nah, sekarang kan sakit kena GERD ya. Itu Ya. kita udah tobat, katanya bisa untuk nyopotin sendiri. Itu gimana caranya ya, A ya? Nah, Bu ayam Kang Andri. babadotan tuh. Bu tahu nggak daun babadotan, tahu nggak? Enggak. Aduh, susah ini kalau ada daun babadotan mah tinggal minum itu aja udah, Bu, selesai, Bu. Babadotan itu apa? Yes. Apanya bahasa Indonesianya daun babadotan apa ya? Daun kelor. Tahu Nggak daun kelor? mempan. Orang Hah? katanya dulu itu mau pakai daun kelor, mau makan sate, pisang mas itu nggak mempan. Mempan, Bu, mempan. Ya udah deh, nanti mau makan daun kelor kali ya. Iya. Bu gini, saya boleh kasih perspektif nggak? Ya, Ya, gini ya. Semua apa yang terjadi, nanti Ibu boleh cek di internet, tulis namanya placebo effect. PLACEBO, placebo. Sok dicari. placebo. Ya, ini penting sih.
Mau babadotan kayak mau daun Ini apa ini Ibu, gajah kayak gitu. ini saya gak yakin sih ditempel ilmu kekebalan. Paling Ibu mah ilmu ini susuk biar cerah ya. Bohong banget buat apa kekebalan coba? Enggak, supaya kebal. Beneran buat kebal. Buat kebal buat apa? Ngebohong banget ya. Saya tahu ya, Ibu dipasang susuk biar laku ya. Enggak, buat laku. Emang saya kerja apaan? Enggak lah. Maksudnya tuh banyak Buat yang bisnis. banyak yang suka sama kita, dagangan kita Aduh, jadi laku. enggak kayak gitu-gitu. Ya, terus ngapain buat kebal coba? Ngapain coba Ibu megang Tanjung Priok emang? Aneh kan? Cuman Ibu mungkin Ibu tuh ini malu nyebutinnya biar laku, jadi biar kebal. Enggak, aja. beneran. Dulu kan, jadi dulu tuh kan kalau abis pulang kerja itu dugem, jadi kan suka ada kapak merah, apa segala macem, jadinya buat jaga diri aja gitu loh. Oke, oh iya. Oke. Yang Ya, pasang susuknya aja mati, Ibu ngapain pegang-pegang kayak gitu? buktinya dia nggak kebal ya. Iya, dia aja nggak Makanya kebal. sekarang mau tobat, Iya, gini. ikhtiar, apa segala macem. Oke. Terus Gini, diserang ketakutan dosa, jadi saya sampai GERD, sampai saya kena anxiety. Oke. ya, ya. Jadi udah jelas Bu, intinya GERD-nya bukan datang dari susuk, bukan sih sebenarnya, nggak ada kaitan. Betul. Gak ada Ya, kaitan. satu ya. Placebo efek adalah sesuatu yang kita yakini itu akan terjadi. Betul. Saya yakin kejadian sesuatu maka akan terjadi. Maka kita dalam tanda petik di hijack teh apa tuh ya? Kita dibajak oleh keyakinan kita gitu. Nah, itu nanti kalimatnya ke sugesti itu. Nah, jadi sekarang Mbak Rara ya, yang terpenting Mbak Rara udahlah masa lalu udah selesai. Mau itu ada susuk kek, mau apa terserah. Karena kenapa? Maupun sekarang susuknya lepas, tapi ketakutannya nggak hilang, GERD-nya nggak akan sembuh. Udah pasti. Oh, Benar. Iya, jadi bukan masalah itunya gitu. belum lepas, soalnya kemarin waktu Iya ngerti. di Gini, ronsen maupun itu lepas, ada. iya maupun lepas, tapi ketakutannya nggak hilang, GERD-nya nggak akan hilang gitu. Jadi ya udah aja, itu nggak usah dipikirin masalah si susuknya lepas atau apa, daun badot, daun gajah, daun singa, udahlah ya. Itu nggak terlalu penting sekarang. Yang terpenting adalah nomor satu, memperbaiki manas, namanya pikiran, perasaan, dan emosi. Ya, Itu dulu yang paling penting. Dan Mbak Rara kalaupun membutuhkan, datang ke psikolog atau ke psikiatri itu penting. udah, saya lagi minum obat psikiater ini juga. Sip, mantap, udah. Nah berarti, pernah nonton Letting Go saya belum? Belum. Nah, abis ini, di bio saya, ada link. Itu ada serial 1-15. Oke. Tonton 1-15. Nanti pasti dapat jawaban di situ pelan-pelan. Oke. Oke? Oke, A. Yang terpenting sekarang uplifting energinya dulu, lepasin tuh masalah si susuk, apa, enggak. Selama kepercayaannya dikurangin voltasenya, itu nggak akan jadi ketakutan. Nah, betul Bu. Oh, ini ketakutannya dikejar-kejar dosanya itu karena barangnya nempel, ada waktu di ronsen itu tuh ada gitu loh, A. Iya, gini. Dosa itu nggak akan ngejar-ngejar sih, nggak akan. Oh. Ya, ngapain takut dikejar-kejar dosa? Ke pencabut nyawa gitu, takut mati. Ya jangan takut mati. Kalau kan malaikat takut sama anjing, mending sekarang pelihara anjing. Jadi pas mau nyabut nggak ada takut malaikatnya gitu. udah jangan mikir aneh-aneh, malaikat lah apa. Ibu kalau masih keras ya, nggak percaya tentang ini itu, udah Ibu datang ke saya, nanti sama saya dimandiin sini. Bisa copot, A. Serius bisa. Bisa copot beneran. Datang aja ke sini nanti dimandiin ya. Udah Mbak Rara gini ya, lepasin semua pemahaman lama, malaikat inilah, nanti dosa lah, apa, lepasin aja dulu. Oh ya. Makanya itulah kenapa perlu pengetahuan tentang apa itu malaikat, apa itu dosa, karena ini yang kekurangan sekarang tuh bukan masalah si susuknya, bukan. Mbak Rara kekurangan pengetahuan, itu aja dulu. Oh. Oke, karena Mbak Rara sekarang mau nyari ke siapapun ya, ke si A, ke si B, ke si C, nggak akan ada sembuhnya. Oh. Kenapa? Karena problemnya di dalam masalahnya.
gitu. Daripada habis uang ngasih ke mana, ke B, ke C gitu. Mending sekarang luangkan waktu untuk diri sendiri, naikin keilmuan dan kesadaran, lepasin ketakutan, entah itu dosa, malaikat, takut mati. Mati tuh nggak usah ditakutin karena pasti, udah gitu aja. Oh. Betul Iya, nggak? sampai ke orang pinter ada nih yang nyopotin. Saya pergi udah bayar mahal, ternyata pas di ronsen masih ada barangnya. Iya, makanya sebelum ke orang pintar tanya dulu IPK-nya berapa gitu. Jangan-jangan 2 IPK-nya gitu. Kan kalau pintar harus tinggi gitu. Nanya Gitu ke ya. orang pinter, pengen kaya, orang pinternya aja rumah aja bolong-bolong. Udahlah. Mbak Rara jangan terlalu sibuk sama subagen sekarang. Oke ya. Nanti Tapi saya baca bio di linknya Abu ya. Ya, sip, sok ditonton itu. Ya, Nanti makasih pelan-pelan ya, dari Abu. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, pelan-pelan Mbak Rara akan ngerti gitu. Ya, Ya, Abu, pokoknya makasih sekarang ya. lepasin dari ketakutan. Mbak Rara nggak usah takut dosa, takut malaikat apa, udahlah gitu. Kenapa? Karena nanti bakal paham gitu. Iya, Begitu nanti kayak dikejar-kejar malaikat maut gitu, jadi nggak bisa tidur, jadi anxiety, bagus mual lah, muntah. bagus itu. Tiap hari Anda sadar ya. Udah jangan dilepas, mending tempel aja terus ya. tapi kan ada bagusnya Tega banget ih. gini loh. Mbak Rara kalau nggak menghadapi ini Mbak Rara nggak akan belajar kayak gini. Iya sih, Betul benar. nggak? Benar. Udah ambil aja hikmahnya. Ya Hikmahnya meski sekarang sholat 5 waktu. Hikmahnya iya, itu sih. Dulu kan saya jarang-jarang bolong-bolong maghrib doang kalau sholat. iya. Tapi jangan lupa habis sholat jangan pelit gitu. Karena sholat 5 waktu jalan tetap pelit juga sama aja. Ingat Iya. ya, sholat itu jembatan, bukan Iya. titik sampai. Iya. Rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi belum. Karena prestasinya habis sholat jadi lebih maafin orang nggak? Jadi lebih dermawan nggak? Nah, Jadi lebih bisa kontrol emosi nggak gitu. Oh, Sip ya. sulit gak gitu. Makanya sekarang sholat rajin juga kan nggak hilang-hilang tuh tetap, betul nggak? Berarti Iya. bukan sholat yang itu yang menyelesaikan. Gitu. Makanya ada ritual dan ada spiritualnya gitu. Nah, tapi bagus nggak masalah gitu. Tetapi poin utamanya adalah ini sebagai jalan Mbak Rara untuk menemukan yang lebih dalam lagi pemahamannya gitu. ya. Oke? Oke, A. Oke, yang penting semangat, naikin energinya, lepas dari takut, belajar, dan nggak usah terlalu sibuk sama subagen, udah gitu aja. Iya. Ya. Oke Bu ya. Makasih Abu, makasih Anjrit ya. Sip, Mbak Rara, semangat. Assalamualaikum. Salam. Salam, dadah. Wah, Kang Andre nambah pasien satu nih ya, nanti sebentar lagi datang ya. Aduh, untung ya dulu pernah ke dukun, pernah pasang susuk. Pengalaman ya. Ya, pengalaman ternyata benar-benar guru terbaik bagi saya ya. Aduh. Iya. Saya juga dulu SD, Kang. SD-nya saya mah sekolah dukun, Kang. Heeh. Jadi tahu lah, gitu-gitu tuh tahu lah. Tahu Gitu, yang Mak. gitu-gitu ya, benar. Udahlah. Ya. Sip Gimana ya. Kang, saya kudu siap-siap heula euy. Siap, Pak Abu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu ya di mana hari ini juga Abu ultah. Teman-teman tolong kasih simbolis ya. Untuk Pak Abu ya berupa apapun ya. Koin-koin kalian tolong lempar dulu ya, jangan sampai enggak. Simbolis ya, simbolis ya. Terima kasih Abu ya. Abu terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat sukses dan semoga cepat moksa. Amin ya. Teman-teman, hatur nuhun. Terima kasih Kang Andri, thank you nya. Nuhun ya, sampai ketemu besok insya Allah. Nuhun. Love you all. Bye-bye.